Oke, jadi hari ini kita akan bahas terapan turunan bagian kedua, ya. Terapan turunan bagian kedua. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini cukup banyak ini, isinya cuma 3 begini, tetapi pembahasannya panjang ini. Setiap soal ini lumayan nih, terutama paling bawah sketsa. Jadi kita akan belajar tentang kecekungan, asimtot, dan sketsa kurva, ya. Jadi sebelumnya Anda sudah bahas, jadi kita sudah bahas mengenai fungsi naik dan turun, ya. Jadi fungsi naik atau turun kita sudah dapat. Jadi cara memeriksanya dengan melihat turunan pertamanya, ya. Lihat turunan pertamanya. Nah, jadi kalau seandainya Anda dapat di sini C itu dari F aksen C sama dengan 0, T kritisnya. Yang ini. Nah, kalau seandainya di sini positif, F aksen positif, jadi kalau positif maka dia akan naik, ya. Jadi kalau di sini plus, di sini minus, ya, di sini A, di sini B, maka di A dan C dia naik. Ini tanda dari F aksen. Jadi pada selang AC dia naik, pada selang CB dia turun, ya. Nah, seperti itu. Ini enggak usah. Nah, kemudian kita akan lihat kecekungan. Kalau kecekungan ini yang dilihat adalah turunan keduanya. Ya, turunan keduanya yang dilihat. Nanti akan kita lihat yang namanya cekung. Cekung atas begini, cekung bawah begini. Ya, ini cekung atas. Jadi kalau ada kayak gini ini cekung atas. Kalau ada kayak gini cekung bawah, gitu ya. Nah, kita akan pelajari pada selang mana dia cekung atas dan pada selang mana dia cekung bawah. Kemudian asimtot. Asimtot ini banyak. Ada namanya asimtot miring yang warna merah ini. Ini adalah asimtot miring berupa garis yang miring ini. Sedangkan yang tegak ini namanya asimtot tegak. Sedangkan yang warna biru ini, yang ini itu adalah asimtot datar. Ya, jadi nanti ketemu 3 asimtot. Dan yang terakhir adalah sketsa. Sketsa adalah kesimpulan dari semuanya. Jadi untuk menggambar atau mensketsa kurva, kita butuh daerah asal, daerah hasil, titik potong sumbu koordinat, selang di mana naik dan turun, ekstrim lokal, selang di mana dia cekung atas, cekung bawah, lalu ada titik belok, dan kemudian asimtot. Jadi asimtotnya datar, tegak, miring kalau ada. Dan lebih bagus lagi kalau ada simetri, ya. Simetri ini kalau fungsi genap, F min X sama dengan Fx. Genap. Kalau fungsi ganjil, F min X sama dengan min Fx. Nah, kalau memenuhi ini berarti dia fungsi ganjil namanya. Kalau memenuhi yang kedua ini namanya fungsi genap. Itu yang mau dibahas, jadi banyak sekali nih. Nah, sekarang kita lihat kecekungan. Kecekung atas jadi fungsi F. Jadi fungsi F atau kurva F dikatakan cekung atas pada interval I jika F terletak di atas garis singgung. Jadi contohnya ilustrasinya seperti ini. Jadi kurva yang warna biru semuanya di atas dari garis yang warna merah. Yang warna merah ini, maka ini namanya cekung atas. Kalau seandainya grafik F-nya ada di bawah garis singgung, jadi yang ini dia dibawa dari garis merah ini namanya cekung bawah. Nah, gitu ya. Apa artinya itu? Artinya kalau F cekung atas itu jika F aksennya naik, ya, F aksennya naik. Kemudian cekung bawah kalau F aksennya turun. Jadi seperti ini. Ini lebih jelas lagi kalau saat gambar begini tuh.
Nah, pertama ini namanya ini cekung atas. Nah, cekung atas kemiringannya ini F aksennya ini. Nah, kemiringannya hampir nol. Kemiringannya hampir nol. Nah, begitu kita yang kedua, kemiringannya sudah mulai besar, sudah mulai lebih dari yang bawahnya. Demikian juga sebelumnya. Jadi kemiringannya semakin besar. Itu artinya F aksennya naik, ya, F aksennya naik. Nah, kalau cekung bawah, mulai dari kemiringan begini, dia mulai dengan kemiringan seperti ini. Kemiringan ini lebih besar. Nah, semakin ke sini, dia akan semakin mengecil. Itu artinya F aksennya turun, ya. Jadi untuk praktisnya memeriksa kecekungan dan titik belok bisa menggunakan uji turunan kedua ini bagi kecekungan. Jadi misalkan fungsi F mempunyai turunan keduanya, maka kalau F double-nya positif, maka dia cekung atas, ya. Kalau F double negatif, maka dia cekung bawah. Sedangkan perubahan dari cekung atas ke cekung bawah itu, atau cekung bawah ke cekung atas, itu namanya titik belok. Nah, jadi praktisnya nanti seperti ini. Nah, misalnya saya berikan X pangkat 4 ini, ya. Misalnya ini. Sorry, ini saya berhentikan dulu. Misalnya diberikan soal fx sama dengan x pangkat 4, ya. X pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3 lalu ditambah 10. Tambah 10. Nah, ini. Nah, yang pertama misalnya cari, jadi tentukan selang kecekungan. Nah, berarti kita sampai pada turunan kedua. Jadi pertama F aksen X berapa? Yaitu 4X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat. Nah, ini. Kemudian F double sama dengan 12X kuadrat dikurang 24X. Nah, ini disamakan dengan 0. F double X sama dengan 0. Berarti 12-nya keluar aja. X kuadrat. X-nya juga keluarkan aja. 12X dalam kurung. X dikurang 2. Sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Satu lagi X-nya 2. Nah, kalau seandainya ada penyebutnya, Anda harus bikin F double X-nya tidak ada. X-nya berapa? Ya, itu kalau ada penyebutnya. Kebetulan soal ini tidak ada penyebutnya, jadi cukup yang double aksennya aja, ya. Double aksen sama dengan 0 aja. Setelah itu bikin garis bilangan. Masukkan angka 0 ini sama angka 2 ini. Nah, baru tentukan tanda dari F aksen. F double maksud saya. Nah, tanda dari F double, ya. Nah, coba di F double-nya, jangan lupa F double-nya ini. Sorry. Nah, oke.
Ini tadi 2. Nah, jadi F double-nya tadi yang ini. Kenapa ini? Jadi kalau kita masukkan angka 1 berarti negatif. Jadi ini negatif. Nah, kalau kita masukkan angka 3, ini positif. Kalau masukkan min juga positif. Nah, kalau begitu, kesimpulannya F cekung atas pada, ini cekung atas cari yang positif. Minta hingga koma 0, ya, digabung dengan 2 koma tak hingga. F cekung atas pada cekung bawah sekarang ya. Cekung bawah pada 0,2. Ya, itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang misalnya bagian B titik belok. Tentukan titik belok. Titik beloknya. Nah, maka jawabnya lihat dari gambar ini saja tadi ya. Lihat dari gambar aja. Ada perubahan kecekungan ya dari plus ke minus. Berarti titik beloknya adalah 0,0. Dan dari minus ke positif juga ada. Berarti dan 2,F2. Sekarang 0,F0 itu berapa? 0,F0 berapa? Berarti 0, masukkan 0 ke sini. Ya, X-nya 0. Berarti 10. Satu lagi 2,F2, 2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4, 16. 8 kali 4 berapa? Ini 32 ya. Jadi ini 16 juga ya. 16 tambah berarti min 6. Ya. Nah, ini titik beloknya ada 2. Oke. Ini silakan dipoto ya, dipoto aja ini yang whiteboard-nya. Sudah? Jadi seperti itu. Nah, ini tadi caranya ya. Hasilnya sama kan? Tuh. Anda lihat hasilnya sama. Kalau yang ini gambarnya nanti gambarnya. Ini gambar menggunakan software ini. Jadi bukan menggunakan tangan ini. Ini gambarnya nanti. Ya, kalau penasaran bentuk gambarnya seperti ini. Nah, coba kita cek benar nggak dia cekung atas pada selang 0,2 nih. Perhatikan di sini, coba diperhatikan di apa namanya di definisinya ternyata sama dengannya nggak masuk di sini. F double lebih besar aja, nggak pakai sama dengan ya. Jadi di sini tadi nggak usah pakai kurung siku ya, nggak usah pakai kurung siku. Ini kurungnya kurung biasa aja ini ya. Di nolnya kurung biasa aja. Nah, itu jadi kurung biasa. Nah, kita lihat pada selang minta hingga sampai 0 bagian ini. Ya, bagian ini ternyata terlihat cekung atas. Kemudian di sini adalah titik beloknya, yaitu 0,10. Lalu dari sini kedua, ternyata dia cekung bawah. Di sini belok lagi dia naik, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi cekung atas, ini belok ke bawah, di sini dia belok ke bawah. Nah, kalau dia naik lagi, berarti di sini naik lagi. Nah, itu di situ belokannya. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, ini juga ada contoh ya.
contoh diberikan bentuk seperti ini. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain. Ini Anda pelajari ya. Saya kasih contoh yang lain. Nah, ini. Perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini pertanyaannya. Nah, ini biasanya kalau keluar di ujian ini termasuk soal yang susah ya. Diketahui fungsi F memenuhi sifat berikut ini. Kemudian gambar dari F aksen, jadi Y sama dengan F aksen, ini F aksen. Y sama F aksen gambarnya kayak gini. Ya, gambarnya kayak gini. Ini satu. Pertanyaannya, tentukan selang di mana F-nya naik dan selang di mana F-nya turun. Bagian A-nya. Bagian A-nya, lihat sini aja. Anda bisa lihat di gambar di mana dia turun. Berarti turun di sini. Turun di sebelah sini. Jadi Anda geraknya dari sebelah kiri. Ketika bergerak dari sini, Anda berada di atas ini, lalu menurun. Nah, berarti selang dia turun, F naik dulu ya, turun dulu boleh. Turun pada minta hingga koma sampai 0. 0-nya nggak masuk. Ya. Lalu naik pada apa? 0, tak hingga. Ya, dia naik 0, tak hingga. Tuh. Jadi nomor A sudah. Sekarang nomor B. Tentukan nilai ekstrim lokal. Nah, tentukan nilai ekstrim lokal, kita bikin garis bilangannya. Lihat tanda dari F aksen. Nah, kalau di atas sumbu X, itu positif. Di bawah sumbu X itu negatif. Jadi di sini dimasukkan min satunya. Di sini nolnya nggak masuk. Lalu 1. Di antara sini, di sini ya, ini berarti kan dia di atas sumbu X, dia positif. Begitu ke sini dia ada di bawah, berarti kurang, minus. Lalu di sini juga minus, di sini jadi plus, ya, kayak gitu. Dengan demikian langsung disimpulkan. Di mana dia berapa nilai ekstrimnya? Di min 1 ekstrim apa? Apa? Nilai ekstrim atau maksimum minimum gitu ya. Nilai maksimum, nah, F berapa? Ayo. Min 1. Ya, F min 1. Ya. Berapa jawabannya F min 1? Berapa nilainya F min 1? Min 1, Pak. Berapa? Min 1, Pak. Ya, min 1. Min 1-nya dari mana? Dari sini, dari soal. Ya. Nah, kemudian nilai minimum F berapa? 1, Pak. F1 nilainya berapa? 3. Ya, 3-nya itu dari sini sama ya. Nah, kemudian bagian C. Bagian C. Tentukan selang kecekungan. Nah, kalau kecekungan, Anda bikin garis bilangan lagi ya. Anda bikin garis bilangan melihat tanda dari F double. Tanda dari F double, oke? Nah, kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan cekung atas, cekung bawah, ya. Cekung atas, masih ingat tadi cekung atas, F aksennya apa cekung atas tadi? Lebih besar. Cekung atas bukan. Ingat cekung atas F aksennya naik. Ya. Masih ingat nggak tadi?
Ingat, Pak. Ini aja. F cekung atas jika F aksennya naik. Berarti dia cekung atas di mana? Cari di mana dia naik. Ini kan gambarnya aksen nih. Yang mana? Pada apa? Di mana F aksennya naik? Di F1 ya, Pak? Di mana? Di F1 bukan, Pak? Enggak. Ini pada. Oh, ini tadi ini tanda F aksen. Oh, yang di sini tadi kita salah ya. Ada yang salah deh. Sorry, ini ada yang salah tadi penjelasannya. Ini salah ini. Ya, saya ulangi karena ternyata ini salah di sini. Kita ini jadi hati-hati. Ini sering terlihat sebagai kurva F, padahal ini adalah kurva F aksen ya. Kurva F aksen. Jadi kalau mau lihat naik atau turun, lihat tanda dari F aksen. Jadi yang ini yang di bawah ini. -1, 0, sama 1. Jadi di sini tadi tandanya adalah plus, minus, plus ya. Jadi ini tadi salah. Jadi yang ini saya hapus saja. Nah, langsung dari sini harusnya ditulis F naik pada apa? Naik pada apa? Minta hingga koma -1 digabung 1 koma tak hingga. F turun pada apa? -1,0 gabung dengan 0,1. Nah, ini bagian B. Bagian B gambarnya sama, dilihat itu. Ya. Nah, sekarang bagian C, F cekung atas jika F aksennya naik. Nah, tetap melihat gambar ini. Kapan dia naik? Kapan F aksen naik di sini? Tinggal lihat gambarnya doang. Lihat gambarnya. F cekung atas pada 0, tak hingga. F cekung bawah pada apa? 0,0. Nah, apa? Lihat aja di mana dia turunnya. Jadi kalau ini atas bawah, jika F aksennya turun, cari di mana dia turun. Berarti minta hingga koma 0 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Jadi kalau bagian D-nya nanti, karena kita harus belajar dulu namanya asintot. Nanti belajar asintot. Itu perlu ini yang kedua ya. Jadi kita kerjakan aja sampai C dulu ya. Menggambarnya nanti perlu asintot. Silakan kalau mau dipoto ya. Kemudian, Anda perhatikan kalau di contoh sini sama. Nah, jadi yang pertama lihat tandanya dulu, tanda F aksen. Tanda F aksen, ya kan? Tanda F aksen dari sini aja. Kalau tanda F aksen, yang atas sumbu X itu adalah positif, yang bawahnya negatif. Jadi ini negatif, positif, negatif. Nah, dari sini disimpulkan di mana dia naik, di mana dia turun. Ya. Kemudian mencari titik stasioner. Berarti kalau mencari titik stasioner, cari di mana F aksennya sama dengan 0. Tentunya yang ini. Ini. 1 sama 5. Di mana dia 0. 1 sama 5. Kemudian dia lihat cekung atas, cekung bawah, maka Anda akan lihat kalau dia cekung, kalau mau cari yang cekung atas, cari yang F aksennya naik. Kalau mau yang cekung bawah, cari yang F aksennya turun. Maka bedakan. Sedangkan titik belok bisa Anda lihat di turunan keduanya tadi. Di sini kita ada nggak tanda dari turunan kedua? Di sini coba kita lihat yang tadi.
Nah, kita lihat kalau pertanyaannya ditambahkan titik belok di sini, berarti kita harus melihat di sini turunan keduanya sama dengan 0 atau di mana terjadi perubahan kecekungan, ya. Nah, di sini Anda lihat F cekung atas pada 0 tahingga, cekung bawah pada min tahingga 0. Sebenarnya perubahannya ada di 0, ya. Ada di 0. Tapi D titik belok di sini tidak ada. Tidak ada. Karena perubahan kecekungan di X sama dengan 0, tapi X sama dengan 0 itu bukan daerah asalnya, Ini daerah asalnya 0 nggak masuk. Nah, jadi dia tidak punya titik belok karena satu-satunya calon titik belok itu adalah 0. Yang namanya titik belok adalah perubahan kecekungan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, Anda lihat ini atas 0 tahingga, bawah min tahingga ke 0 berarti di 0 calonnya, tapi 0-nya nggak masuk. Nggak masuk daerah asal, sehingga dia bukan titik belok. Beda sama yang ini, beda sama di slide ini. Nah, Anda lihat di sini F aksenai pada 03 ini, jadi kecekungannya 0 sampai pada interval 03 ini 0, 03, sorry ini 0 aja, ini 3. Nah, di sini cekung atas, ya cekung atas, yang di sini sampai 6, 3 sampai 6 cekung bawah, sehingga ini titik beloknya. Ini titik belok, ya. Nah, jadi di X sama dengan 3. Jadi titik beloknya adalah 3,F3. Nah, sekarang kita lihat asimtot. Asimtot ada 3. Asimtot datar, mirim sama tegak. Ini Anda lihat yang namanya asimtot tegak, syaratnya ini. Ya, limit X sama mendekati A, limit X mendekati A kanan atau kiri, terserah salah satunya. Hasilnya tahingga atau min tahingga, salah satunya dapat, pokoknya salah satunya dapat, maka garis X sama dengan A asimtot tegak. Ya. Jadi kalau Anda hitung ternyata limit X mendekati A minus Fx sama dengan tahingga, maka garis X sama dengan A itu adalah asimtot tegak, ya. Asimtot tegak. Nah, satu aja cukup. Nah, kalau mau untuk urusan menggambar cari semua, ya. Untuk mau nanti ada soal menggambar di bawahnya, ya Anda harus cari X mendekati A minus, mendekati A plus. Nah, itu. Kalau seandainya tidak disuruh gambar, salah satunya sudah bisa disimpulkan itu asimtotnya. Nah, bagaimana bentuk gambarnya kalau A mendekati minus? A mendekati minus berarti gambarnya kayak gini, yang merah. Nah, kurvanya dari sebelah kirinya, kalau A plus yang ini, ya. Kalau menuju tak terhingga, lihat ke atas. Kalau hasilnya menuju min tahingga, ke bawah, ya. Nah, ke bawah. Nah, ingat-ingat aja itu ciri-cirinya. Kemudian asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar, X mendekati plus minus tahingga hasilnya bilangan, maka garis Y sama dengan L adalah asimtot datarnya. Nah, jadi kalau untuk urusan gambar, Anda harus bikin X mendekati plus sama X mendekati minus. Nah, contohnya kalau mendekati minus ke arah sana, kalau mendekati plus ke arah sini. Ya. Kemudian nggak asimtot miring. Asimtot miring gini. Fx dikurang mx tambah b. Nah, ini asimtot miringnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini juga harus dihitung. X mendekati tahingga. Nah, X mendekati tahingga berarti gambarnya yang ini. Gambarnya yang ini. Tapi kalau X mendekati min tahingga, ini gambarnya ke bawah sini. Nah, ini limitnya X mendekati min tahingga. Ya. Nah, gitu.
Jadi nanti kalau digambar dia larinya ke bawah sini. Nah, itu asimptotnya. Nah, kalau dalam asimptot miring kita gunakan ini rumus teorema ini. Jadi kalau X mendekati plus minus hingga 1/X pangkat R, R-nya positif, ini selalu 0. Jadi kalau ketemu limit X mendekati hingga 1/akar X, ini jawabannya 0. Ya. Nah, kalau kasusnya M-nya 0, berarti Y-nya sama dengan B, berarti asimptotnya datar ya. Y sama dengan B kan gambarnya datar. Nah, yang perlu diketahui di sini, ini. Nah, kalau fungsinya rasional kayak gini, garis X sama dengan A, kalau F2A-nya 0, P2A-nya 0, jadi penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya 0, penyebutnya membuat dia 0, maka itu adalah asimptot tegak. Ya, jadi contohnya ini. Penyebutnya 1, jadi X sama dengan 1 ini adalah asimptot tegak. Kalau X sama dengan tegak, Y sama dengan datar. Ya. Kalau seandainya di sini Anda lihat di sini, penyebutnya jadi asimptot tegak. Kalau fungsi rasional, lihat pangkatnya ini sama. Pangkatnya sama. Nah, kalau pangkatnya sama, baru boleh kita katakan asimptot tegaknya, lihat penyebutnya. Penyebutnya 0. Nah, berapa X sehingga penyebutnya 0 itu? X sama dengan 1. Nah, kalau pangkat di atas, ini pangkat di atas 3, pangkat di bawah ada 2, berarti selisih 1, di atas lebih banyak, maka ini dapat asimptot miring. Ini ketemu namanya asimptot miring, nomor 4 ini. Jadi asimptot miringnya adalah 4X tambah 6. Ya. Kalau seandainya pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah, ya, maka garis ini koefisien 2/3 ini adalah asimptot datarnya. Asimptot datar. Ya. Kalau yang asimptot tegak tidak harus sama ya, tidak harus sama. Bisa jadi ketemunya di sini datar miring. Kalau N-nya kurang dari M, jadi yang di atas lebih sedikit dari yang di bawah, maka Y sama dengan 0 sebagai asimptot datarnya. Ya. Kalau asimptot tegak, lihat aja pokoknya penyebutnya 0. Cari X sehingga penyebutnya 0. Itu adalah asimptot tegaknya. Nah, sebagai contoh, di sini rasional enggak? Nah, ini rasional kan? Anda lihat rasional, tapi ini kalau kayak gini, Anda lihat di sini, tentukan asimptot tegak dan asimptot miring. Nah, ini pasti ada miringnya karena di atas lebih banyak daripada yang di bawah. Tinggal dibagi. Jadi cara baginya begini. Di mana di tempatnya ya? Di sini bawa aja ya, di sini ya, 2X kuadrat dikurang 4X dibagi X min 3. Nah, jadi di sini 2X kali X, 2X kuadrat dikurang 6X. Kurangi. Nah, kalau dikurangi berarti 6. 6X kurang 4X, berarti di sini sisanya 2X. Ya. Nah, jadi 2X berarti tambah 2. Tambah 2. 2X. Kurang 6. Kurangi. Nah, sisa 6. Kalau begitu, 2X kuadrat dikurang 4X sama dengan 2X tambah 2 tambah 6 per sekian. Jadi dapat yang ini. Sehingga yang merah pindahkan ke kiri. Dapat yang ini. Sehingga yang di kanan tinggal 6 per X min 3. Dan yang ini limitnya adalah sama dengan 0. Sehingga garis 2X tambah 2 adalah asimptot miring. Ya, asimptot miring. Kalau yang tegak, ya Anda harus hitung X mendekati 3 plus penyebutnya ya. Anda lihat penyebutnya aja kalau yang tegak. Penyebutnya 3, berarti X sama dengan 3 adalah asimptot tegak. Nah, coba lihat kalau yang bentuknya ini. Nah, Anda lihat di sini, ini juga rasional. Ini juga rasional, sama. Kalau asimptot tegak, lihat penyebutnya. Penyebutnya 0, berarti X sama dengan 2. Ya.
X sama dengan 2 sama X sama dengan min 2. X sama dengan 2 dengan X sama dengan min 2. Itu adalah asintot tegaknya. Sedangkan datarnya hitung X mendekati hingga hasilnya 0. Berarti Y sama dengan 0. Ada nggak asintot miringnya? Gimana? Asintot miring ada? Ayo, gimana? Jessica, Eltira, Simajuntak. Tidak ada, Pak, sepertinya. Kenapa tidak ada? Ya pangkat pembilan 0, pangkat penyebutnya 2, jadi lebih sedikit dari yang bawa. Nah, kalau mau ada harus di atas lebih banyak dari yang bawa, beda 1. Ya, itu jadi nggak ada. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ini cara lain menentukan asintot miring dan datar. Nah, ini adalah cara lainnya. Nah, bisa Anda hitung. Ya. Jadi kalau garis asintot miring atau datar, Y sama dengan MX tambah B dari fungsi F dapat ditentukan dengan cara hitung limitnya ini sebagai M, ya, sedangkan B-nya adalah limit berikut ini. Maka Anda bisa tentukan asintotnya. Ini cara lainnya ini hanya kalau bukan rasional nih, ya, hanya kalau bentuknya kayak gini, bukan rasional pokoknya, karena nggak bisa bagi-bagi, nggak bisa kita menggunakan cara pistol tadi, cara SD tadi. Jadi dia hanya berlaku kalau fungsinya bukan rasional. Kalau rasional nggak usah pakai yang ini, ya, bisa pakai yang sebelumnya. Jadi hanya yang bentuknya kayak gini. Nah, dari sini Anda bisa lihat M-nya 2, B-nya 0, sehingga asintot miringnya Y sama dengan 2X. Nah, terakhir ini, masih ada nggak? Panjangnya. Yang sketsa adalah kesimpulan dari semuanya. Jadi kalau mau mensketsa, jadi dikasih soal, Y-nya sama dengan Fx, pertama cari daerah asalnya. Cari titik potong sumbu. Titik potong sumbu itu X-nya 0, Y-nya berapa, lalu Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, hitung. Ya, dihitung ini. Lalu dicek kesimetriannya. Kesimetriannya itu F min X sama dengan berapa. Kalau seandainya hasilnya adalah Fx, berarti fungsi ganjil, fungsi genap. Kalau fungsi genap, gambarnya begini, dicerminkan terhadap sumbu Y sama. Jadi kalau ada gambar begini, yang di sininya gini juga. Ya, jadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau ketemunya F min X sama dengan min Fx, maka ini dapat fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil dicerminkannya ke titik asal. Titik asal. Jadi kalau ini gambarnya begini, nah cerminnya ke ini. Nah, itu cerminnya. Gitu ya. Lalu cari asimptotnya, nomor 2. Yang ketiga, cari fungsi di mana dia naik, ekstrem lokal dengan cara menghitung bilangan kritisnya dulu. Yang keempat, kecekungannya dan titik belok. Yang kelima, sketsa. Itu. Nah, jadi tinggal sketsa. Nah, Anda lihat sketsanya seperti ini. Gambarnya seperti itu. Pasti bingung kan ini ya. Saya berikan ini aja. Nanti Anda baca aja ini ya. Saya kasih soalnya di sini. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Diberikan fungsi F-nya seperti itu. Jadi saya sudah kasih turunannya. Jadi nggak usah hitung turunannya lagi ya. Keturunan kan pakai rumus-rumus turunan aja, enggak. Jangan sampai habis waktunya hitung turunan. Bagian A, daerah asal. Daerah asal fungsi apa? Daerah asalnya apa? DF-nya apa? DF-nya tentunya yang kalau akar berarti di bawah akar positif. Jadi X per
X min 5 lebih besar sama dengan 0. Bikin garis bilangan. Di sini 0, di sini 5. 5-nya nggak ikut karena penyebut. Ya. Nah, coba masukkan 1. Masukkan 1 negatif ya. Masukkan min plus. Ini juga plus. Jadi DF-nya apa? Minta hingga koma 0 digabung dengan 5, hingga. Nah, titik potong sumbu koordinat X-nya 0. Berarti Y-nya 0. Jadi titik potongnya 0,0. Coba kalau Y-nya 0. X-nya berapa? X-nya 0 juga. Jadi titik potongnya cuma 1 di sini ya. Sekarang bagian B. Bagian B. Di mana bagian B? Di sini aja. Selang naik turun. Selang naik turun. Nah, berarti yang Anda lihat ini. Yang Anda lihat ini. F aksennya. Kita lihat aja garis bilangannya. Tanda F aksen. Tanda F aksen. Nah, dia 0, F aksen sama dengan 0, berarti X-nya tidak ada ya. Jadi kita lihat aja F aksen tidak ada, berarti 0 ya, sama 5. 0 sama 5 ya. 0-nya enggak. 0-nya di sini, 5 enggak masuk 5-nya ya. Kita lihat di mana dia plus. Coba kalau masukkan 1. 1. Jadi ini 1 kurang 5 min, ya kan? 1 nggak masuk ya. Jadi di sini daerahnya hanya minta hingga sampai 0, 5 sampai sana. Jadi di sini nggak usah dihitung. Jadi di sini aja dilihat. Ya. Coba masukkan 6. 6 negatif. 6 negatif. Masukinnya ke sini ya. 6. Coba masukkan min berarti positif sini, positif ya. Jadi dia naik, F naik pada minta hingga koma 0, F turun pada 5, hingga. Kemudian ekstrimnya tidak ada ekstrim, tidak ada perubahan ya dari plus ke minus ya. Tidak ada nilai ekstrim. Nah, sekarang bagian C. Kecekungan. Kecekungan, lihat tanda dari double. Tanda dari ini. Nah, sekarang itu. Nah, coba masukkan angkanya dulu. Nah, yang membuat dia 0, 4X dikurang 5. Ya, membuat 0 berarti 4X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5/4. Nah, sama yang bawah ya. Ya, ini 0, 5, 5/4. 5/4 mana? Nah, di dalam sini ya. Ini 5/4, 5. Nah, kita lihat tanda dari F aksen ya. Tanda dari F aksen berapa? Sorry, ini tadi DF-nya sudah benar ya. 5 hingga. Yang minus ini enggak masuk ke sini. 4 ya berarti tanda minus. Nah, kalau yang ini Anda lihat di sini 4X min 5 sama dengan 0 berarti 5/4. Jadi Anda masukkan di mana kalau min 1. Min 1 kalau ini minus, yang di bawah, enggak. Yang di bawah berapa? Min. Jadi apa? Positif ya. Ini negatif. Jadi cari tandanya. Setelah Anda dapatkan tandanya, Anda harus lihat titik beloknya, dan terakhir adalah asimtotiknya. Ini kelihatannya kalau akar rada-rada ini ya, lumayan ini.
Kita kembali ke sini saja. Tadi contohnya kurang bersahabat karena pakai akar. Nah, kita pakai yang standar aja. Misalnya 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat min 1. Ini terlalu banyak tulisannya, jadi agak susah mencari tempat untuk nulis nih. Saya bikin di sini aja ya. Nah, coba x-nya apa tadi? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat min 1. Nah, pertama cari daerah asal. Ini turunannya kita tentukan dulu ya, supaya kita nggak usah ngitung. Kita nggak usah ngitung. Mohon maaf, Pak. Sepertinya Ya? slide-nya belum berganti ya, Pak. Ini Share screen. Saya menggunakan ini masih pakai yang tadi, yang whiteboard ya. Di sini belum muncul, Pak, whiteboard-nya. Hah? Oh ya Ya. sudah, kita lihat ini dulu. Jadi fx-nya ini. Whiteboard-nya belum ya? Nih. Ini sudah? Sudah. Nah, udah. Nah, sekarang coba. Nih. Ya, jadi turunannya sudah ada. Supaya mudah. Nah, pertama cari daerah asal. Nah, daerah asal. Nah, kalau daerah asal, caranya lihat ini aja penyebutnya ya. X kuadrat dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi X tidak boleh sama dengan 1 sama min 1. Jadi daerah asalnya adalah real. Real tanpa min 1,1. Nah, gitu. Nah, sekarang bagian B, pertanyaan B apa tadi? Cekung atas, cekung bawah ya. Sorry, naik atau turun. Kalau naik atau turun, saya cas dulu. Nah, kalau B, bagian B-nya tinggal bikin gini aja. Tuh, tanda, tapi sebelumnya kita lihat yang pembuat nol. Anggaplah sudah tahu ya pembuat nolnya ya. Tanda F aksen. Nah, pembuat nolnya di sini yang di atas. Yang di atas itu adalah X-nya 0 sama X-nya plus minus 3. Yang di bawah X sama dengan plus minus 1. Gitu ya. Nah, jadi masukkan semua angka itu secara berurutan. Mulai dari min 3, min 1, 0, 1, oh ini 1, apalagi 3. Nah, ini tanda dari F aksen. Nah, tinggal masukkan aja. Di antara 0 sama 1 setengah. Masukkan setengah. Yang bawah pasti positif. Ya, yang bawah positif, yang di depan ini juga positif. Jadi lihat X kuadrat min 3 aja. X kuadrat min 3. Jadi kalau masukkan setengah dikurang 3 minus. Masukkan 2 plus. Masukkan 4 plus. Ya. Nah, kalau Anda masukkan 4 kan plus. Nah, kalau masukkan min setengah berarti minus. Masukkan min 2 plus. Masukkan min 4 plus.
Nah, berarti dia F-nya naik pada apa? Minta hingga koma min 1 digabung dengan 1 koma tak hingga. F-nya turun min 1,1 ya, min 1,1 itu aja, min 1,1 ya. Nah, naik dan turun. Sekarang ekstrim, biasanya kalau naik dan turun ada ekstrim di situ. Nilai maksimum apa? Maksimum lokal. Di ini enggak masuk, min satunya enggak masuk, satunya juga enggak masuk, jadi enggak boleh diambil yang satu. Berarti yang mungkin tiga juga enggak bisa ya. Nah, berarti tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak memiliki ekstrim, tidak memiliki ekstrim lokal, ya. Nah, sekarang bagian C, kecekungan. Kalau kecekungan lihat tanda dari F double. Tanda dari F double. Nah, di sini kita lihat kritisnya X sama 0, yang di atas nggak ada, yang di bawah X-nya sama dengan plus minus 1. Nah, berarti masukkan min 1, 0, 1. Nah, coba masukkan angka 2. Nah, coba lihat yang di atas, yang di atas X kuadrat tambah 3 udah positif, berarti tinggal lihat 4X dibagi dengan X kuadrat min 1 ya. Jadi kalau Anda masukkan 2 positif, 2 berarti positif sini. Setengah, lihat yang di bawah aja, yang di bawah berarti setengah minus ya. Nah, kemudian min setengah di atas min, yang di bawah juga min plus. Nah, coba masukkan 2, min 2 maksud saya, min 2 di atas min 2, min 2 berarti positif, yang di bawah positif di atas minus ya. Nah, gitu. Kalau begitu kita dapat F cekung atas pada apa? Min 1,0 digabung dengan 1, tak hingga. Cekung bawah pada min tak hingga koma min 1, cekung bawah ya, digabung dengan 0,1. Titik belok ya, calonnya min 1, 0 sama 1, cuma 1 nggak masuk. Nah, kalau gitu 0 aja. Titik beloknya 0,F0. 0,F0 itu sama saja dengan 0,0 ya. Ini titik beloknya. Oke. Nah, sekarang bagian C, bagian B. Asimtot. Nah, kalau ini asimtot tegak. Pertama asimtot tegak. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 sebab limit X mendekati plus minus 1 dari Fx. Nah, jadi kalau plus kita ambil satu-satu lah. X mendekati 1, Fx sama dengan apa? Nah, yang di atas, jadi lihat yang ini. Atau saya tulis ulang. X mendekati 1, di sini 2X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat min 1. Jadi kalau X mendekati 1, berarti di sini harus dicek 1 plus 1 minus ya. Jadi coba 1 plus dulu. 1 plus contohnya apa? 1, sekian. Berarti yang di bawah positif, di atas positif. Berarti ini positif tak hingga. Ya. Kalau limit X mendekati 1 minus, ini kalau menyatakan asimtot tegak X sama dengan 1, cukup satu alasan aja udah cukup. Tapi kalau nanti mau menggambar, hitung semua. Ya, limit X mendekati 1 minus, 2X pangkat 3 dibagi X kuadrat min 1, berapa? Ayo, berapa?
min, ya, minta hingga. Coba bayangkan bayangkan angka yang dekat 1 dari kiri. Contohnya apa? Apa? Ayo contohnya. Apa Jati Iksan, Abdullah? Setengah. Ya, contohnya 0,999. Nah, 0,99 di pangkat 2 kan nggak nyampe 1 kan, dikurangi 1 negatif. Yang di atas positif, yang di bawah negatif. Jadi minta hingga. Jadi ini jawabannya minta hingga. Ya. Nah, itu asintot tegak. Nanti sama aja dengan X mendekati min 1 ya. Kalau ini berapa coba? Ini min 1 plus. Apa jawabannya? Nanti langsung aja plus. Hingga apa minta hingga? Min 1 plus. Kalau min 1 plus, berarti min 1 yang di atas. Yang di atas pembilang negatif ya. Nah, yang di bawah apa? Apa contoh min 1 plus? Apa contoh min 1 plus yang di sini? Min 0,99, ya kan? Nah, min 0,99 dikuadratkan nggak nyampe 1. Nggak nyampe 1, berarti minus. Di atas minus, jadi ini plus. Ya. Nah, coba kalau X mendekati min 1 minus. Nah, apa contohnya min 1 minus? Nah, min 1 minus contohnya min 1,01. Di pangkat 2 lebih dari 1, kurang 1 berarti yang di bawah sudah positif, tapi yang di atas minus, berarti minta hingga. Gimana? Bisa? Kalau nggak jelas, silakan nanya. Dan terakhir asintot miring ini, ada miringnya nih, ya. Asintot miring. Nah, asintot miring kita bagi aja ini 2x pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat min 1. Jadi di sini 2X, di sini 2X pangkat 3 dikurang 2X, dikurangi. Berarti 2X ini ya, 2X. Nah, berarti asintot miringnya adalah Y sama dengan 2X. Ya. Nah, ini ya, masih ada lanjutannya ini. Ada sebabnya ini. Dipoto aja dulu. Udah dipoto. Udah ya. Nah, sekarang lanjut dulu di sini. Wah, ininya whiteboardnya kayaknya udah mulai hang nih. Oh, tidak bisa katanya nih. Oh, berarti kita udah tidak dikasih kesempatan. Sekarang kita jangan ke situ, sini aja. Whiteboard yang lain. Cuma tadi lupa ininya ya, soalnya ya. Wah, hilang semua ya. Untuk tadi udah ini ya. Udah dipoto belum tadi? Sudah, Pak. Udah ya. Ternyata lisensinya kayaknya habis. Nah, jadi Anda dapatkan yang seperti ini hasil-hasilnya ya. Jadi yang tadi Anda dapat di sini asintotnya dan terakhir nanti digambarkan ya. Nah, jadi tadi sampai mana? Tadi DF-nya sudah, ini DF-nya ya. Titik potongnya tadi juga, asintotnya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, tidak memiliki asintot datar, lalu asintot miringnya adalah Y sama dengan 2X, sudah ya. Kemudian naik turunnya seperti ini, naik turunnya. Oh, tadi kita X kuadrat bukan 3 ya, akar 3. X kuadrat min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan plus minus 3 ya. Jadi ini yang di sini tadi X-nya 0,
Yang di sini X-nya sama dengan plus minus akar 3. Nah, tadi kita tulisnya 3 kalau nggak salah tuh. Nanti diperbaiki aja. Nah, jadi tetap sama aja ini. Cuma kita tadi nulisnya 3 di sini. Sama dengan ini. Berarti kita salah tadi turunnya ya. Karena menghitung X kuadrat min 3-nya tadi salah. Tadi nggak ada yang komentar masalahnya nih. Kemudian turunan keduanya juga. Ini udah sama turunan keduanya. Kalau turunan kedua sama, ini titik beloknya cuma 1, sehingga kita ringkas seperti ini. Kita ringkas seperti itu. Nah, sekarang kita gambar. Nah, kita gambar, ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ini kita sudah nggak dikasih whiteboard ya. Masih bisa nggak ya? Mungkin keluar dulu kali. Tunggu ya, saya carikan dulu ini. Carikan whiteboard dulu. Oh, sudah nggak dikasih. Berarti saya harus cari dulu ntar. Nah, udah ini aja. Nah, coba perhatikan cara gambarnya ya, cara gambarnya. Nah, ini ringkasannya. Anda lihat di sini, lihat hubungannya sama naik, yang bawah hubungannya sama cekung, ya. Nah, jadi gambarnya seperti apa? Di sini nggak bisa ya. Nah, di sini aja nih. Atau saya gambar di sini aja ya. Jangan dilihat ininya ya. Nah, jangan dilihat ininya. Coba perhatikan yang pertama yang dilihat itu adalah melalui titik apa? Tadi melalui titik 0,0. Nah, ini dulu 0,0 ya. Kemudian dari sini, jadi Anda lihat 0,0 dulu. Nah, sekarang kita lihat gambarkan asimtot. X sama dengan 1 sama min 1, gambar asimtot. Nah, ini gambar dulu asimtotnya, kasih warna lain. Nah, gambar asimtot ini min 1, yang ini 1. Enggak apa-apa ya, gambarnya gini ya. Habis nggak ada tempat. Nah, setelah gambar asimtotnya, ini sudah datar nggak ada, yang miring 2X. Nah, kalau 2X itu kayak gini. Gini, 2X itu kayak gini. Tuh. Ya, itu asimtot miring. Nah, setelah gambar itu gambar yang ini. Tuliskan yang ini. Yang kesimpulan ini. Sorry, kesimpulan ini yang pertama nih, yang ini. Maksimum lokal. Jadi min akar 3, cari min akar 3 di mana? Lebih dari 1 ya. Ini min 1 dari sini. Min akar 3, 3 per akar 3. Berarti yang bawa sini. Nah, ini ya. Nah, tandai. Satu lagi istilah maksimum. Kalau maksimum berarti gambarnya gini. Ya, gambarnya gini maksimum. Tandai dulu kayak gitu. Satu lagi akar 3. Akar 3 itu di sini, akar 3. Nah, yang ini tadi min akar 3. 3 akar 3. Nah, berarti di sini. Minimum lokal. Tanda minimum itu begini. Ya, tanda minimum. Nah, sekarang setelah itu kita lihat jadi gambarnya sudah dapat yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apalagi naik turunnya nanti, cekungnya juga nanti. Nah, kita lihat titik beloknya kalau ada. Titik belok 0, berarti ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat kecenderungannya. Anda perhatikan gambar ini. Nah, dia ini adalah
asintot miring, jadi dia hanya mungkin ke sini, ya kan, gambarnya ke sini. Sedangkan ini juga asintot, jadi dia hanya bisa gambarnya ke sini. Nah, jadi gambar yang ini. Nah, coba dicek bahwa pada selam minta hingga sampai min akar 3 dia naik. Nah, dia naik nih. Naik. Baru min akar 3 ke 1, min 1, dia turun. Nih, turun. Nah, berarti sampai sini udah. Nah, yang cekungnya dia cekung bawah, ya sampai akar 3 cekung bawah, lalu yang di sini masih cekung bawah. Ini cekung bawah, masih cekung bawah. Nah, kemudian antara min 1 sampai 0, dia turun. Ya, grafiknya turun. Dari min 1 sampai 0. Jadi kalau dari sini ke atas nggak mungkin karena turun. Dia harus menuju ke 0. Dia harus melewati 0. Nah, kalau turun tentunya begini. Nah, titik belok ini. Ya, nah, perhatikan yang namanya titik belok. Sorry. Nah, yang namanya titik belok ini. Ini atau gini. Nah, ini cekung bawah, lalu cekung atas. Ini cekung atas, lalu cekung bawah. Itu namanya titik belok. Nah, jadi kalau mau bikin di sini titik belok, berarti cekung atas, bawah. Lihat di 0. Atas, ini atas, baru bawah. Berarti ini naik dulu gini, baru ke sini. Nah, berarti ini pasti ke sini. Yang ini pasti ke bawah sini. Ya. Nah, yang terakhir tinggal menyesuaikan ke sini, yang ini ke sana. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Bisa ya? Bikin gambar. Bagaimana? Oke? Nanti masih ada responsi, tidak usah khawatir. Responsi nanti kan ada lagi kita bahas yang seperti ini. Jadi jangan lupa nanti kerjakan tugas kelompoknya ini. Sudah ada pembagiannya. Sudah ada pembagiannya. Ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 dan 4 paket 1 ya. Yang ini. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Waktunya sudah habis, sudah lebih. Sudah puas? Coba kita cek. Anissa Sakira ada enggak? Hadir, Pak. Sudah mengerti enggak yang tadi? Yang bagian mana yang belum mengerti, Anissa? Masih coba buat memahami lagi sih, Pak. Yang susah itu menggambar, karena biasanya menggambar harus punya imajinasi di mana dia cekung atas dan turun. Nah, itu kan lain. Ya, nanti kita lanjutkan di responsi untuk contoh-contoh yang lainnya. Kalau begitu saya end-nya, saya live ya. Banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.